Allahu 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 Allah Allahu Allahu. Subhanallah, kita hidup di dunia ini terus terang adalah sementara. Karena apapun kita dan siapapun kita, satu saat kita pasti akan mengakhiri hidup kita di dunia ini. Kita selama ini meyakini dan bahkan mungkin banyak minimal menganggap bahwa kematian itu adalah berakhir semua persoalan kita hidup di dunia ini. Tidak. Justru kematian adalah awal di mana kita akan memulai kehidupan yang tidak ada akhirnya, yaitu kehidupan di akhirat nanti. Subhanallah, kita yang beriman, rukun iman yang kelima adalah kita beriman kepada adanya hari dan kehidupan di akhirat nanti. Kita merenung akan satu dialog Rasulullah SAW yang tertera dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud. Suatu hari Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat beliau tentang siapakah orang yang bangkrut atau orang yang pailit itu siapa. Sehingga Rasulullah menyatakan, qala Rasulullah SAW, atatruna manil muflis. Wahai para sahabatku, apakah kalian tahu siapa itu orang yang muflis, orang yang bangkrut, yang pailit yang sebenarnya? Subhanallah, ketika itu para sahabat menjawab dengan apa yang mereka tahu. Apa jawaban mereka ke Rasulullah? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'am. Orang bangkrut adalah orang yang di antara kami, kata para sahabat kepada Rasulullah, man la dirhama lahu wala mata'a, yang sama sekali uangnya sudah tidak ada, bahkan hartanya pun habis ludes semuanya. Ini ya Rasulullah yang kami tahu siapa orang bangkrut tersebut. Subhanallah. Rasulullah SAW langsung mengatakan kepada para sahabat. Apa kata Rasulullah? Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mal hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha. Fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidat khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Inilah ungkapan Rasulullah siapa orang bangkrut yang sebenarnya. Terus terang, orang ketika masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah masih memberikan rezeki kepada dia. Bahkan boleh jadi kebangkrutan yang dialami oleh seseorang, boleh jadi itu menjadi pelajaran hidup bagi dia, dan boleh jadi setelah bangkrut akhirnya dia bangkit kembali karena tetap dia mempunyai keimanan dan kepercayaan diri. Bukan berarti bangkrut itu habis segalanya dalam kehidupan, tidak. Maka selama orang itu masih hidup di dunia, kalau masih diberikan umur oleh Allah, insya Allah kalau dia mau menjemput rezeki dari Allah dengan memanfaatkan semua fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjemput rezeki dari Allah, insya Allah Allah akan memberikan rezeki tersebut dan akan membukakan kembali rezeki tersebut. Makanya itu kata Rasulullah, kalau masih hidup di dunia, walaupun orang misalnya sudah tidak ada harta, yang sudah tidak ada lagi uangnya misalnya, itu belum tentu, kata Rasulullah, orang bangkrut. Maka orang bangkrut itu siapa? Orang bangkrut itu, kata Rasulullah, adalah min ummati, dari sebagian umatku, kata Rasulullah. Ya'ti yaumal qiyamati, ketika dia dibangkitkan kembali pada hari kiamat nanti di padang mahsyar. Dia membawa pahala sholat, karena sholat memang dilakukan waktu dia hidup di dunia. Bahkan wasiyamin, dia pun melakukan ibadah puasa, bukan hanya puasa wajib di bulan Ramadan, bahkan boleh jadi puasa-puasa sunnah pun dilakukannya. Bahkan wazakatin, zakat pun ditunaikan, infak dan sodakoh pun ditunaikan. Tapi sayang, kata Rasulullah, di dunia dia suka mencaci maki orang. Subhanallah, kata-katanya kasar dan menyakiti hati orang, menyinggung orang, dia tidak peduli. Yang penting dia mengucapkan apa saja yang dia inginkan. Bahkan waqadhafa hadha, ketika dia hidup di dunia, padahal dia sholat, dia puasa, tapi menuduh orang dengan tuduhan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan kata Rasulullah, wa akala mal hadha, dia sholat, dia puasa, dia berzakat, tapi sayang dia suka mengambil hak orang lain yang bukan haknya. Seperti misalnya dia berhutang, tapi hutang tidak dibayar sampai dia mati. Bahkan ketika diamanahkan satu kepercayaan, maaf, dia tidak jujur. Bahkan kata Rasulullah, wadaraba hadha, ketika dia hidup di dunia, walaupun dia sholat, dia berpuasa, dia berzakat, tapi dia suka mengintimidasi orang, memukul orang, mengancam orang-orang yang tidak salah. Bahkan wasafaka dama hadha,
bisa jadi kebijakan dan perbuatannya mengakibatkan korban nyawa orang-orang yang tidak bersalah karena perbuatannya, tindakannya, bahkan kebijakannya. Maka orang bangkrut ini, kata Rasulullah, adalah fayu'tu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Ketika pengadilan Allah ditegakkan, dan satu-satunya pengadilan yang pasti adil, orang-orang yang dizoliminya ketika itu, yang dicaci makinya, yang difitnahnya, yang diambil haknya, yang diintimidasi, bahkan yang hilang nyawanya ketika hidup di dunia, dibangkitkan oleh Allah, dan mereka semua minta keadilan kepada Allah karena waktu hidup di dunia dia tidak mendapatkan keadilan. Boleh jadi karena dia rakyat kecil, boleh jadi karena memang dia tidak berani dan sebagainya. Akhirnya apa tindakan Allah ketika itu? Fayu'tu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Pahala sholat ini diberikan oleh Allah kepada orang yang sering dicaci makinya. Pahala puasa ini, orang ini diberikan oleh Allah kepada orang yang dituduhnya, yang dizoliminya. Pahala zakat, sodakohnya pun diberikan oleh Allah kepada orang yang hartanya diambil atau hutangnya yang tidak dibayar. Ya Allah, akhirnya apa yang terjadi, kata Rasulullah? Fa'in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi. Ketika pahala sholatnya sudah habis, pahala puasanya habis, zakatnya habis, bahkan pahala haji umrohnya sudah habis, dibagi-bagikan oleh Allah kepada orang-orang yang dizoliminya ketika hidup di dunia, yang tidak mendapatkan keadilan ketika hidup di dunia. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang yang dizolimi, yang menuntut keadilan ketika itu, masih banyak menuntut keadilan kepada Allah. Akhirnya subhanallah, fayu'tu hadza min hasanati wa hadza min hasanati fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi. Pahalanya sudah habis. Apa yang terjadi akhirnya? Ukhidat khotoyahum. Dosa-dosa orang-orang yang dizoliminya, yang menuntut keadilan kepada Allah ketika itu, yang sudah nggak dapat lagi pahala sholatnya, puasa, pahala zakatnya udah nggak dapat lagi, karena sudah habis. Dosa-dosa orang ini diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya faturihat alaihi, dosa ini diberikan oleh Allah kepada orang ini. Akhirnya tumaturiha finnar, orang ini dilemparkan oleh Allah, dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Apa yang kita bisa ambil hikmah dari hadis ini? Ini adalah satu pelajaran hidup bagi kita semua, bahwasanya keadilan Allah di akhirat pasti akan ditegakkan. Subhanallah, kita berharap mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang tidak bangkrut di akhirat nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.